sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu bersama di dalam siaran Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Leviandi Gembuan. Saat ini saya ditugaskan melayani di GPIB Jemaat Oberbanten, Tangerang Selatan. Marilah kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama berkumpul pada saat ini, dan kami boleh bersama-sama saat lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberi pengertian, memberikan pengajaran, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami laksanakan dalam seluruh kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini adalah dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi sebagai berikut. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemikiran untuk dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkan
adalah pemikiran yang sangat menggoda. Bayangkan jika seandainya keinginan kita untuk memiliki ini, memiliki itu dapat terpenuhi. Beberapa dari kita merasakan bahwa bahagia, aman, menyenangkan. Selanjutnya, karena berpikir untuk dapat memiliki segala sesuatu itu adalah menyenangkan, maka banyak juga orang berpikir alangkah menyenangkannya bila kita memiliki banyak uang. Memiliki banyak uang itu bisa membeli apapun, termasuk kebahagiaan dan keamanan yang kita inginkan. Kita membayangkan bisa membeli semuanya dengan uang hanya dengan mudah begitu saja. Jangan-jangan pada saat ini ada di antara kita pun yang berpikir demikian. Lalu pada gilirannya muncul juga pikiran, alangkah menyenangkannya jika kita menjadi kaya raya. Kita tinggal menunjuk apa yang kita inginkan, lalu semuanya dapat kita bawa pulang. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26 adalah sebuah pelajaran tentang kekayaan. Sesungguhnya tidak ada larangan untuk menjadi kaya, untuk mempunyai kekayaan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, termasuk orang-orang yang juga melayani Tuhan Yesus, yang merupakan orang-orang kaya. Abraham, Ishak, Yakub, demikian juga Ayub, Daud, Salomo, Zakheus, Yusuf Arimatea, dan lain-lainnya. Dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26, kita menjumpai pengajaran Tuhan Yesus tentang bahaya yang datang dari kekayaan. Pengajaran ini disampaikan setelah terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang muda. Orang muda yang dijumpai oleh Tuhan Yesus adalah seorang yang taat kepada Allah. Ketaatan itu terlihat dari upayanya untuk menuruti semua perintah Allah. Kata orang muda itu kepadanya dalam ayat 20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, apa yang masih kurang? Pertanyaan ini berkaitan dengan keinginan sang pemuda untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal menjadi tujuan kehidupan sang pemuda itu, sehingga dia melakukan perintah Allah. Dia mengupayakan melakukan semua perintah Allah. Atas pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus memberikan nasihat. Apa yang masih kurang? Inilah nasihat dari Tuhan Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nasihat itu sesungguhnya merupakan undangan dari Tuhan Yesus bagi orang muda itu untuk mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya dan meninggalkan ikatan dengan hal-hal yang duniawi. Namun respon dari orang muda itu adalah sedih, kesedihan. Hartanya banyak. Orang muda itu belum bisa melepaskan dirinya dari ikatan dengan harta duniawi. Karena sikap orang muda itu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, bahaya dari ikatan kepada hal-hal yang duniawi. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ikatan yang kuat dengan kekayaan membuat orang muda itu sedih. Dia belum bisa mencapai kehidupan kekal yang diinginkannya. Orang muda itu berpikir dengan kemampuannya untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka dia akan mencapai kehidupan kekal. Namun nasihat Tuhan telah membuka pikirannya
bahwa kehidupan kekal itu dapat dicapai dengan melepaskan diri dari ikatan dengan kekayaan duniawi. Bagi murid-murid, nasihat Tuhan Yesus adalah mustahil. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Orang muda itu dan murid-murid Tuhan Yesus berpikir menurut pikiran manusiawi mereka. Kehidupan kekal dan keselamatan dapat dicapai oleh tindakan manusia. Namun, dengan ikatan-ikatan duniawi yang telah dimiliki, hal itu justru menjadi mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah jauh lebih besar dan dapat menjadikan segala sesuatunya, kehidupan kekal, keselamatan, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran untuk menjadi kaya itu nampaknya menyenangkan, seolah-olah dengan kekayaan kita bisa membeli keamanan dan kebahagiaan di dunia ini. Namun pada akhirnya kita harus mengingat bahwa ada yang lebih penting dari semua yang dapat kita miliki di dunia ini, yaitu kehidupan kekal dan keselamatan. Kehidupan kekal dan keselamatan itu bukan berasal dari kekayaan yang kita miliki, bukan berasal dari tindakan-tindakan kita semata-mata. Kehidupan kekal dan keselamatan hanya didapat melalui tindakan kasih dan anugerah dari Tuhan Allah. Marilah kita mempercayakan diri kita pada kasih dan rahmat Tuhan Allah kita. Marilah kita belajar untuk tidak membuat ikatan dengan hal-hal yang duniawi. Pandanglah Tuhan Yesus dan Dia sedang menantikan kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua diingatkan agar senantiasa kami melihat pada tindakan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajarlah kami untuk senantiasa dalam kuasa Roh Kudus, dalam bimbingan Roh Kudus, untuk tidak mengandalkan hal-hal yang duniawi, tapi senantiasa mengandalkan pada kasih setia Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi gereja-Mu dalam melaksanakan panggilan pemutusan untuk melayani, untuk bersaksi dan mengembangkan kehidupan persekutuan. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi gereja-gereja di Indonesia. Kami memohon kasih setia Tuhan menyertai jemaat-jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Berkatilah kami dalam melaksanakan panggilan pemutusan kami sebagai gereja yang melayani, sebagai gereja yang bersaksi, sebagai gereja yang menumbuh kembangkan kehidupan persekutuan. Berkatilah segenap fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Berkati juga ya Tuhan segenap presbiter di jemaat-jemaat GPIB. Demikian juga seluruh warga GPIB. Berkatilah ya Tuhan agar kami dimampukan melaksanakan panggilan pemutusan kami dengan semangat, dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan Allah yang telah memanggil kami. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan, program-program yang membawa bangsa dan negara ini dalam menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menggambarkan akan kasih Allah yang membawa damai sejahtera. Berkati juga ya Tuhan untuk sesama kami dimanapun juga yang pada saat ini bergumul oleh karena ketidakadilan, kemiskinan, yang bergumul oleh karena bencana,
Demikian juga oleh karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Berkatilah ya Tuhan sesama kami yang menjadi korban bencana alam dimanapun juga. Kami memohon penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan berkati juga siapapun yang perasaan dalam duka cita oleh karena tinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Berkatilah ya Tuhan dengan penghiburan yang membawa kekuatan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, berkati juga kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa memelihara lingkungan alam di mana Tuhan telah menghadirkan kami semua. Kami mohon agar kami dimampukan melaksanakan semuanya itu dalam tuntunan kasih setia Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada saat ini, dan marilah kita melanjutkan senantiasa hidup kita dalam pengandalan yang sepenuhnya dalam iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya senantiasa akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.